Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang gagal ginjal kronik. Adapun poin-poin penting yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, anatomi ginjal. Yang kedua, definisi gagal ginjal kronik. Yang ketiga, etiologi gagal ginjal kronik. Yang keempat, patofisiologi gagal ginjal kronik. Dan yang terakhir adalah terapi penyakit gagal ginjal kronik. Saya Jeton Maming, NIM 01A119-209, akan membawakan materi tentang anatomi ginjal. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ginjal manusia berjumlah 2 buah, terletak di pinggang sedikit di bawah tulang rusuk bagian belakang. Ginjal mempunyai ukuran panjang 7 cm dan tebal 3 cm, terbungkus dalam kapsul yang terbuka ke bawah. Di antara ginjal dan kapsul terdapat jaringan lemak yang membantu melindungi ginjal terhadap guncangan. Secara anatomi, struktur makroskopis ginjal terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kulit ginjal atau yang biasa disebut dengan korteks. Pada kulit ginjal terdapat bagian yang bertugas melaksanakan penyaringan darah hingga zat tersebut akan menuju ke pembuluh. Ini biasa disebut dengan nefron. Pada tempat penyaringan darah ini banyak mengandung kapiler darah yang tersusun bergumpal-gumpal yang biasa disebut dengan glomerulus. Yang kedua yaitu sumsum ginjal atau yang biasa disebut dengan medula. Sumsum ginjal terdiri dari beberapa badan berbentuk kerucut yang disebut dengan piramid renal. Dengan dasarnya menghadap korteks dan puncaknya disebut apeks atau papilla renis, mengarah ke bagian dalam ginjal. Satu piramid dengan jaringan korteks di dalamnya disebut lobus ginjal. Yang ketiga yaitu rongga ginjal atau pelvis renalis. Pelvis renalis adalah ujung ureter yang berpangkal di ginjal berbentuk corong lebar. Sebelum berbatasan dengan jaringan ginjal, pelvis renalis bercabang 2 atau 3 yang disebut dengan kaliks mayor, yang masing-masing bercabang membentuk beberapa kaliks minor yang langsung menutupi pipa renis dari piramid. Dari kaliks minor, urin masuk ke kaliks mayor, ke pelvis renis, ke ureter, hingga ditampung dalam kandung kemih. Selanjutnya yaitu struktur mikroskopis ginjal. Satuan struktural atau fungsional ginjal yang terkecil disebut dengan nefron. Tiap-tiap nefron terdiri atas komponen vaskuler dan tubular. Komponen vaskuler terdiri atas pembuluh-pembuluh darah yaitu glomerulus dan kapitel peritubular yang mengitari tubulus. Dalam komponen tubular terdapat kapsul Bowman serta tubulus-tubulus yaitu tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, tubulus pengumpul, dan lekung Henle yang terdapat pada medula. Baiklah, untuk materi definisi gagal ginjal kronik, saya serahkan kepada Saudara Muhammad Alim. Kepada Saudara, saya persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Alim dengan NIM 01A119-168. Saya akan melanjutkan yaitu mengenai definisi gagal ginjal kronis. Gagal ginjal kronis atau penyakit renal tahap akhir (GSRD) merupakan gangguan fungsi renal yang progresif dan irreversibel, di mana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit, menyebabkan uremia, retensi urea, dan sampah nitrogen naik dalam darah. Gagal ginjal kronik merupakan perkembangan gagal ginjal yang progresif dan lambat, biasanya berlangsung beberapa tahun. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi gagal ginjal kronik akan dibawakan oleh Saudari Intan Permatasari melalui kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari Tulak Tondok dengan NIM 01A119161. Saya akan melanjutkan materi mengenai klasifikasi gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik ini selalu berkaitan dengan adanya penurunan progresif GFR atau yang disebut dengan glomerular filtration rate. Stadium-stadium gagal ginjal kronis ini berdasarkan pada tingkat GFR yang tersisa. Yang pertama yaitu penurunan cadangan ginjal yang terjadi apabila GFR turun 50% dari normalnya. Yang kedua yaitu infisiensi ginjal.
yang terjadi apabila GVR turun menjadi 20-35% dari normalnya, maka nefron-nefron yang tersisa sangat rentan mengalami kerusakan sendiri karena berat beban yang mereka terima. Gagal ginjal. Gagal ginjal ini terjadi apabila GVR kurang dari 20% dari normalnya, maka semakin banyak nefron yang mati. Yang keempat yaitu penyakit stadium akhir, yang terjadi apabila GVR menjadi kurang dari 5% dari normalnya, maka hanya sedikit nefron fungsional yang tersisa di seluruh ginjal, dan ditemukannya jaringan parut atau yang disebut dengan timbulnya luka, dan atrofi tubulus yang disebut dengan hilangnya atau berkurangnya ukuran dari salah satu bagian tubuh. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh saudari saya, Nur Fajriani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajriani dengan NIM O1A1191180. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan materi tentang tanda-tanda penyakit gagal ginjal kronik seperti yang tertera pada PowerPoint, bahwa penyakit ginjal kronik awalnya tidak menunjukkan tanda dan gejala, namun dapat berjalan progresif menjadi gagal ginjal. Nah, PGK belum menimbulkan gejala dan tanda pada derajat awal, bahkan hingga laju filtrasi glomerulus sebesar 60%, sehingga pasien masih asimptomatik. Nah, PGK sendiri adalah kepanjangan dari penyakit gagal ginjal kronik. Nah, pada derajat awal, si pasien memang belum merasakan bahwa ia terkena gagal ginjal kronik karena filtrasi yang terjadi pada ginjal itu masih bisa terjadi, tetapi filtrasi yang terjadi pada ginjal itu sudah tidak berjalan sesuai dengan fungsinya karena adanya kerusakan pada ginjal tersebut. Nah, pada laju filtrasi glomerulus sebesar 60%, pasien masih asimptomatik. Jadi, maksud dari pasien masih asimptomatik yaitu pasien ini masih bisa melakukan aktivitasnya, pasien masih merasakan sehat, pasien masih merasakan bahwa dirinya ini tidak terkena penyakit gagal ginjal kronik karena kelainan secara klinis dan laboratorium baru terlihat dengan jelas pada derajat 3 dan 4. Nah, apa saja tanda-tanda yang bisa terjadi pada gagal ginjal kronik pada derajat 3 dan 4. Maksudnya pada derajat 3 dan 4 ini yaitu pada stadium 3 dan stadium 4. Nah, tanda-tanda yang biasanya terjadi pada derajat 3 dan 4 biasanya itu kelebihan cairan. Nah, tanda yang pertama itu kelebihan cairan. Seiring dengan menurunnya fungsi ginjal membuat ginjal tidak dapat lagi mengatur komposisi cairan yang berada di dalam tubuh. Nah, hal ini membuat penderita akan mengalami pembengkakan sekitar di bagian bawah kaki, kemudian di bagian wajah atau tangan, dan penderita juga dapat mengalami sesak nafas akibat terlalu banyak cairan yang berada di dalam tubuh. Nah, kenapa bisa kelebihan cairan? Karena seperti yang kita ketahui bahwa ginjal sebenarnya ini berfungsi sebagai penyaring darah atau cairan, yang dimana nanti penyaring ginjal ini akan memproses urin. Nah, urin ini akan dikeluarkan pada saat kita buang air kecil. Kelebihan cairan ini maksudnya cairan yang sebenarnya harus dikeluarkan tetapi tidak disaring terlebih dahulu di ginjal, maka dia akan terus berproses, kemudian dari dalam ginjal dia akan keluar sehingga pada saat pada tubuh si pasien gagal ginjal kronik ini pasti akan kelebihan cairan. Kemudian tanda yang kedua dari GGK ini ialah perubahan pada urin. Nah, perubahan pada urin ini yang dimaksud di sini yaitu urin yang keluar itu berbusa. Nah, urin yang keluar
berbusa, ini menandakan bahwa adanya kandungan protein di urin. Selain itu, warna urin juga mengalami perubahan menjadi warna coklat, kemudian menjadi warna orange tua dan merah. Nah, urin yang berwarna merah ini terjadi jika urin yang bercampur dengan darah. Nah, perubahan pada urin yang keluar itu kan tadi yang seperti saya jelaskan bahwa urin yang keluar itu dapat berbusa yang menandakan bahwa adanya protein yang terkandung di dalam urin. Seperti yang kita ketahui bahwa urin ginjal dia di sini kan dia berfungsi sebagai penyaring. Nah, kenapa bisa ada protein yang terkandung di dalam urin itu disebabkan karena fungsi ginjal yang sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, kemudian kita lanjut ke tanda-tanda yang ketiga, yaitu adanya rasa sulit untuk tidur. Nah, rasa sulit yang untuk tidur ini dirasakan oleh sebagian penderita yang akan mengalami kesulitan tidur akibat adanya rasa gatal yang muncul, kemudian adanya rasa kram yang muncul. Kemudian tanda yang keempat yaitu rasa sakit pada ginjal. Seperti yang kita ketahui bahwa ginjal ini terletak pada bagian pinggang, kemudian tempat ginjal berada pada rasa sakit yang terjadi di sekitar pinggang ini disebabkan karena ginjal yang sebagian penderitanya mempunyai masalah seperti polikistik. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Salma. Perkenalkan, nama saya Salma dengan NIM O1A1191989. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai stadium-stadium pada penyakit gagal ginjal kronik. Stadium awal gagal ginjal yang terjadi adalah penurunan kemampuan ginjal yang signifikan atau rusaknya fungsi salah satu ginjal. Selanjutnya, apabila kerusakan ini berlanjut, maka akan terjadi kerusakan yang permanen pada kedua ginjal. Hal ini karena ginjal yang terlalu keras bekerja dalam jangka yang panjang untuk menyaring darah adalah awal dari penurunan fungsi ginjal. Dan gagal ginjal kronis selalu berkaitan dengan penurunan progresif GFR atau glomerular filtration rate. Stadium-stadium pada ginjal kronis didasarkan pada tingkat GFR yang tersisa. Hal ini mencakup penurunan cadangan ginjal yang terjadi apabila GFR turun 50% dari normalnya. Selanjutnya, kedua mencakup insufisiensi ginjal yang terjadi apabila GFR turun menjadi 20-35% dari normal. Nefron-nefron yang tersisa sangat rentan mengalami kerusakan. Hal ini karena beratnya beban yang mereka terima. Selanjutnya, gagal ginjal yang terjadi apabila GFR kurang dari 20% dari normal. Hal itu mengakibatkan semakin banyak nefron yang mati. Dan terakhir, penyakit ginjal stadium akhir yang terjadi apabila GFR menjadi kurang dari 5% dari normal. Hanya sedikit nefron fungsional yang tersisa. Selanjutnya dapat dilihat pada slide, yaitu klasifikasi dari stadium-stadium gagal ginjal kronis yang berdasarkan derajat GFR, di mana nilai normalnya adalah 125 ml per menit per 1,73 meter kuadrat. Jadi stadium pada gagal ginjal terbagi menjadi 5. Pada stadium 1, kerusakan ginjal dengan GFR lebih dari 90 ml per menit per 1,73 meter kuadrat tergolong normal. Selanjutnya pada stadium 2, kerusakan ginjal dengan penurunan GFR ringan.
60-89 ml per menit per 1,73 meter kuadrat. Stadium 3 yaitu kerusakan ginjal dengan penurunan GFR sedang 30-59 ml per menit per 1,73 meter kuadrat. Pada stadium 4 yaitu kerusakan ginjal dengan penurunan berat dengan GFR 15-29 ml per menit per 1,73 meter kuadrat. Dan stadium akhir yaitu gagal ginjal atau dapat dikatakan dengan gagal ginjal kronik liter per menit per 1,73 meter kuadrat atau sudah menjalani dialis. Terima kasih, itulah penjelasan mengenai stadium penyakit gagal ginjal. Selanjutnya, materi etiologi gagal ginjal kronik akan dijelaskan oleh Saudari Munifatul Zahra. Kepada saudari, saya persilakan. Baik, saya Munifatul Zahra dengan NIM O1A119173 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas mengenai etiologi gagal ginjal kronik atau penyebab dari penyakit gagal ginjal kronik. Penyakit dari gagal ginjal kronik terdiri atas diabetes mellitus, glomerulonefritis, pyelonefritis, penyakit ginjal polikistik, gangguan vaskuler, lesi herediter, agen toksik yaitu timah, kadmium, dan merkuri, serta hipertensi tak terkontrol. Baik, saya akan memulai dari diabetes mellitus. Mengapa diabetes mellitus dapat menyebabkan terjadinya gagal ginjal kronik? Karena seperti yang kita ketahui, tingginya gula darah membuat ginjal bekerja ekstra untuk membuang kelebihan gula darah dalam darah menjadi urin. Jika keadaan ini berlangsung terus-menerus, maka ginjal akan mengalami kerusakan dan perlahan-lahan kehilangan fungsinya untuk menyaring racun sehingga akan menumpuk dan berujung pada ginjal yang tidak berfungsi sama sekali. Berikutnya yaitu glomerulonefritis. Glomerulonefritis adalah inflamasi nefron, terutama pada glomerulus. Glomerulonefritis terbagi menjadi dua, yaitu glomerulonefritis akut dan glomerulonefritis kronis. Glomerulonefritis akut seringkali terjadi akibat dari respon imun terhadap bakteri tertentu, yaitu kelompok Streptococcus beta A. Glomerulonefritis kronis tidak hanya merusak glomerulus tetapi juga tubulus. Inflamasi ini mungkin diakibatkan infeksi streptococcus, tetapi juga merupakan akibat sekunder dari penyakit sistemik atau glomerulonefritis akut. Berikutnya yaitu pyelonefritis. Pyelonefritis adalah inflamasi ginjal dan pelvis ginjal akibat infeksi bakteri. Inflamasi dapat berawal di traktus urinaria bawah atau kandung kemih dan ke ureter, atau karena infeksi yang dibawa darah dan ke limfe ginjal. Obstruksi kaktus urinaria terjadi akibat pembesaran kelenjar prostat, batu ginjal, dan defek kongenital yang memicu terjadinya pyelonefritis. Berikutnya yaitu penyakit ginjal polikistik. Penyakit ginjal polikistik ditandai dengan kista multiple, bilateral, dan berekspansi yang lambat laun mengganggu dan menghancurkan parenkim ginjal normal akibat penekanan tadi. Berikutnya yaitu gangguan vaskuler yang terdiri dari stenosis arteri renalis, vaskulitis, ateromboli, nerosklerosis akibat hipertensi, dan trombosis vena rena. Berikutnya yaitu lesi herediter, agen toksik yaitu timah, kadmium, dan merkuri, serta hipertensi tak terkontrol. Mengapa hipertensi tak terkontrol dapat menyebabkan penyakit gagal ginjal kronik? Karena ginjal membantu penyaringan limbah dan cairan ekstra dari menggunakan banyak pembuluh darah selama proses penyaringan tersebut. Ketika pembuluh darah rusak, nefron yang menyaring darah tidak mampu membawa oksigen dan nutrisi. Sehingga tekanan darah ini yang tidak terkontrol menyebabkan arteri di sekitar ginjal menyempit, melemah, dan menyerah. Arteri yang rusak tersebut tidak mampu memberikan cukup darah ke ginjal. Oleh sebab itu, mengapa tekanan darah dapat menyebabkan penyakit dari gagal ginjal kronik tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfiani Dwi Mustika Malaka dengan NIM O1A1192207 akan menjelaskan tentang patofisiologis gagal ginjal kronik.
di mana terbagi menjadi 6, yaitu penurunan GFR, gangguan clearance renal, retensi cairan natrium, anemia, ketidakseimbangan kalsium dan fosfat, serta penyakit tulang uremik. Yang pertama yaitu penurunan GFR, di mana dapat dideteksi dengan mendapatkan urin 24 jam untuk pemeriksaan clearance kreatinin akibat dari penurunan GFR. Maka, clearance kreatinin akan menurun, kreatinin akan meningkat, dan nitrogen urea darah juga akan meningkat. Kemudian yang kedua yaitu gangguan clearance renal. Banyak masalah muncul pada gagal ginjal sebagai akibat dari penurunan jumlah glomeruli yang berfungsi yang menyebabkan penurunan clearance atau substansi darah yang seharusnya dibersihkan oleh ginjal. Kemudian yang ketiga yaitu retensi cairan dan natrium, di mana ginjal kehilangan kemampuan untuk mengkonsentrasikan atau mengencerkan urin secara normal, terjadi penahanan cairan dan natrium, meningkatkan risiko terjadinya edema, kemudian gagal jantung kongesif, dan hipertensi. Yang keempat yaitu anemia. Anemia terjadi sebagai akibat dari produksi eritropoietin yang tidak adekuat, memendeknya usia sel darah merah, defisiensi nutrisi, dan kecenderungan untuk terjadi perdarahan akibat status uremik pasien, terutama dari saluran GI. Kemudian yang kelima yaitu ketidakseimbangan kalsium dan fosfat. Kadar serum kalsium dan fosfat tubuh memiliki hubungan yang saling timbal balik. Jika salah satunya meningkat, yang lain akan turun. Dengan menurunnya GFR, maka terjadi peningkatan kadar fosfat serum, dan sebaliknya penurunan kadar kalsium sekresi paratormon. Namun dalam kondisi gagal ginjal, tubuh tidak berespon terhadap peningkatan sekresi paratormon. Akibatnya, kalsium di tulang menurun menyebabkan perubahan pada tulang dan penyakit tulang. Dan yang terakhir yaitu penyakit tulang uremik atau osteodistrofi, di mana terjadi dari perubahan kompleks kalsium, fosfat, dan keseimbangan paratormon. Baik, sekian dari penjelasan patofisiologis gagal ginjal kronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaya Wali dengan NIM 01A11979. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang terapi penyakit gagal ginjal kronis. Untuk terapi penyakit gagal ginjal kronis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah terapi non-farmakologis, dan yang kedua adalah terapi farmakologis. Untuk terapi non-farmakologis dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama yaitu pengaturan asupan kalori, yaitu 35 kal per kilogram BB ideal per hari. Kedua adalah dengan mengatur asupan lemak. Asupan lemaknya yaitu 30-40% dari kalori total, dan mengandung jumlah yang sama antara asam lemak bebas jenuh dan tidak jenuh. Keempat adalah pengaturan asupan karbohidrat. Untuk pengaturan asam karbohidrat itu 50-60% dari kalori total. Terus kelima adalah pengaturan asam garam dan mineral, dan keenam adalah asam fosfat untuk pasien hemodialisa adalah 5 mg. Terus untuk terapi farmakologis pada pasien diabetes mellitus, gula darahnya harus dikontrol. Hindari memakai metformin dan obat-obat sulfonylurea dengan masa kerja yang panjang. Target HbA2c untuk DMTP 1 0,2 di atas normal tertinggi. Untuk diabetes mellitus tipe 2 adalah 6%. Kedua adalah koreksi anemia dengan target Hb 10-12 gram per dl. Ketiga, kontrol hiperfosfatemi, yaitu kalsium karbonat atau kalium asetat. Keempat adalah kontrol osteodistrol renal, yaitu kalsiterol. Kelima adalah koreksi asidosis metabolik dengan target HCO3 20-22 MEq per L. Selanjutnya adalah koreksi hiperkalemia, kemudian kontrol dislipidemia dengan target LDL,
lebih kecil dari 100 mg per dl dianjurkan untuk golongan statin. Kedua adalah terapi ginjal pengganti. Yang terakhir adalah kontrol tekanan darah. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok kami. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.